Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 4 Juni 2024, tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hiduplah dalam damai dan bersyukurlah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup damai merupakan dambaan dari semua orang. Sebab tantangan dan masalah hidup tidak pernah lepas dari kehidupan orang beriman. Hal ini membuat orang-orang sulit untuk mengerti dan merasakan arti damai sejahtera yang berasal dari Kristus. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Tuhan tidak ada. Hidup damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus, sebab Kristus adalah pribadi yang bisa menaklukkan hati manusia. Akan tetapi orang-orang beriman perlu mengalami penyatuan dengan damai sejahtera Kristus dan mengizinkan Kristus yang memerintah di dalam hatinya, sehingga orang percaya akan terus dipelihara oleh kasih dan anugerah Allah yang tetap hidup dalam diri orang beriman. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah dunia yang kacau dan tak menentu ini, apakah kita masih hidup dalam kedamaian? Jika tidak, ketahuilah bahwa Tuhan sudah menyediakan kedamaian atas kita. Itulah kehendak Tuhan atas setiap orang yang percaya kepadanya, seperti yang disebut dalam nats renungan hari ini dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat ini meminta kita untuk menjadikan damai sejahtera Kristus sebagai pondasi atau dasar dari hati kita. Kita semua akan mengalami momen-momen yang menjadikan dan menghadapkan kita pada pilihan menerima atau menolak damai sejahtera Kristus untuk memerintah dalam hati kita. Ketika kita berpaling kepadanya, meminta Yesus tinggal di dalam kita, maka dengan lembut Dia akan melepaskan kita dari kecemasan dan kekhawatiran yang membebani kita. Saat kita merindukan damai sejahteranya, kita percaya Dia akan menjamah kita dengan kasih-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan menghendaki damai sejahtera itu memerintah, berarti ada tindakan dan usaha kita orang percaya untuk mengizinkan damai itu menguasai hati kita. Damai itu bisa menguasai kita jika kebenaran firman menguasai hidup kita. Dengan kebenaran firman yang menguasai hati kita, kita akan hidup bersatu dengan orang di sekitar kita, dan hidup kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hidup bersyukur yang terlihat di dalam hidup keseharian kita, yaitu dengan menjadi orang yang membawa dan mendatangkan damai kepada semua orang. Dan kita hidup mengasihi sesama kita sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Hiduplah dalam damai dan bersyukurlah. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende nomor 26 ayat 2, Damenimu ali Yesus.
Ale tondisi pardame sai bongoti hamibe sai pasada rohanami gok parbue bai sude lampa tinggil pinggol nami tumangi hondas dasmi asagad daringgas nami pararaton hatami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menyertai, memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, bentuklah diri kami hidup di tengah-tengah dunia ini menjadi orang-orang yang membawa damai, menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, yang terlihat di dalam kehidupan kami dengan hidup mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.